Hai adik-adik, kakak senang sekali bisa menyapa kalian pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita. Kakak harap kalian juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik seperti kakak pada hari ini ya. Nah, sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, dengan semangat. Adik-adik, tiba saatnya hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bawa persembahan kita dan kita memujikan satu lagu Give Thanks. Kita nyanyi sama-sama ya. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kembali kepadamu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dengan membawa persembahan kami. Dan Tuhan tolong berkati persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami juga siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan jamah hati pikiran kami, beri kami konsentrasi, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, kami boleh mengertinya Tuhan, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi nih bersama kakak di dalam ibadah hari ini. Nah, kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, berhubung minggu lalu kita sudah menyimak 2 kisah perjalanan misi dari Rasul Paulus. Dan pada hari ini kita akan menyelesaikan perjalanan misi dari Rasul Paulus. Dan khusus hari ini kita akan membahas perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga. Sebelumnya, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita terlebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Kakak bacakan ya buat kita semua, begini bunyinya. Tetapi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, firman Tuhan ini yang akan menjadi penuntun kita selama kita mendengarkan cerita hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, pada hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jeng jeng, tibalah kita di dalam perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga. Nah, adik-adik, kalau kita menyimak di cerita minggu lalu, perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua itu berhenti di kota Korintus. Nah, selama 1,5 tahun, Rasul Paulus tinggal di kota Korintus. Akhirnya, Paulus melakukan perjalanannya kembali menuju ke kota Efesus. Di kota inilah adik-adik, Rasul Paulus tinggal paling lama selama perjalanan misinya. Nah, adik-adik tahu nggak? Kota ini merupakan kota yang sangat indah. Kota ini terkenal dengan kuil Artemisnya yang sangat megah dan juga terkenal dengan batu meteornya. Selain itu adik-adik, kota ini juga dikenal sebagai kota penyembahan berhala. Banyak orang yang menyembah Dewi. Dewi siapa? Dewi Artemis. Siapa itu Dewi Artemis? Dewi Artemis adalah dewi kesuburan yang dipercayai oleh orang di sana. Namun hal ini adik-adik tidak membuat hati Rasul Paulus menjadi ciut. Tetapi ini justru memberikan kesempatan kepada Rasul Paulus untuk bersaksi. 3 bulan lamanya Paulus berbicara dengan berani di rumah ibadat. Meskipun pada saat itu banyak orang Yahudi yang menolak ajaran Paulus, akhirnya Paulus tidak menyerah. Dia pindah ke satu ruangan dan kembali memberitakan Injil di sana. Selama 2 tahun, ia bersaksi tentang Tuhan Yesus dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini pun adik-adik sama seperti perjalanan Rasul Paulus yang pertama dan yang kedua, ada saja tantangan. Di dalam perjalanan misinya yang ketiga pun, ada juga tantangan yang dihadapinya. Pada saat itu orang-orang tidak suka dengan Rasul Paulus, akhirnya dia disingkirkan dari kota ini. Dan akhirnya pun Rasul Paulus pergi meninggalkan kota Efesus, lalu bergegas untuk pergi ke kota Makedonia hingga ke kota Ilikrium. Dan selama 2-3 bulan di sana, ia memberitakan Injil. Nah, adik-adik kalau kita lihat ya, perjalanan panjang telah Rasul Paulus tempuh. Selama 4 tahun, ia telah berkeliling untuk memberitakan Injil Tuhan. Hingga pada akhirnya, ia ingin kembali untuk pulang ke Yerusalem dan Antioquia.
Nah, adik-adik, ketika Rasul Paulus ingin melakukan perjalanannya ke Yerusalem, dengan naik kapal, ia mendengar bahwa ada sekelompok orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Akhirnya ia mengubah rencana, ia menempuh perjalanannya dengan menggunakan jalur darat. Nah, perjalanan yang sangat panjang ia tempuh. Ia sempat pergi kembali ke daerah yang bernama daerah Troas, sudah pernah kita dengar ya, dan selama 2 minggu lamanya dia tinggal di sana. Hari berikutnya, Paulus pun pergi berjalan dari Troas menuju ke Asos. Di sana, ia dan rekan-rekannya menumpang kapal untuk berlabuh ke Pulau Miletus. Hingga tiba akhirnya Paulus bisa kembali berlayar ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik, banyak hal yang luar biasa yang telah terjadi pada perjalanan misi Paulus selama dia melayani Tuhan. Dan di titik inilah Paulus menyelesaikan perjalanan misinya yang ketiga. Nah, adik-adik, setibanya di Yerusalem, Paulus pun kembali menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang telah terjadi kepadanya dan juga kepada banyak orang. Nah, adik-adik, sama seperti pesan minggu lalu yang mau kakak sampaikan hari ini kepada kalian, yaitu pada hari ini kakak mau mengingatkan kembali kepada kita tentang misi Tuhan. Apa misi Tuhan bagi kita saat ini, adik-adik? Ya, misi Tuhan kepada kita saat ini adalah supaya kita bisa menjadi saksinya dimanapun kita berada. Sama halnya seperti Paulus, adik-adik, di dalam menjalani misi Tuhan, pasti akan ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi ingat, penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan kita, sama seperti yang terjadi pada Paulus ketika dia melayani Tuhan. Ingat gak adik-adik kata ini? Bertindak lokal, namun bisa menjangkau global. Nah, hal inilah adik-adik yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Meskipun kita masih kecil, belum dewasa sama seperti Paulus, tetapi ingat, ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Karena ketika kita bisa memulainya dari sekarang, maka kita nanti ketika sudah beranjak dewasa, akan ada semakin banyak orang yang bisa kita jangkau. Nah, sekali lagi adik-adik, kalian harus ingat ya di dalam pikiran kalian tentang kata ini. Kalian harus bisa bertindak lokal dan menjangkau global. Sekali lagi yuk ikutin kakak. Bertindak lokal, menjangkau global. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah kalian untuk menerima challenge ini? Kiranya Tuhan yang memberikan kalian kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kalian berada. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali, supaya di dalam kehidupan kami boleh menjalani misi Tuhan, yaitu menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berikan kami kekuatan dan berikan kami keberanian supaya kami bisa menjalankan misi Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya yang berada di sekitar kami. Ini doa, permohonan sekaligus rasa ucapan syukur kami yang telah kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Dah. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, dalam 2 minggu ini kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Rasul Paulus dengan semangat yang berapi-api dia memberitakan firman Tuhan. Nah, kita juga harusnya mempunyai semangat yang sama seperti Rasul Paulus, yang tidak pernah kenal lelah untuk memberitakan firman Tuhan, ya, dan menjadi saksinya. Nah, kita akan nyanyikan satu lagu, Jangan Lelah.